Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dari kelas RA13 jurusan manajemen. Di sini saya akan membuat video materi yang tugas dari UAS dari manajemen. Mari kita saksikan videonya. Yang pertama yaitu kerja tim dalam organisasi. Definisi tim. Tim adalah kelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Tim kerja dapat terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda dalam sebuah tim. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan tugas yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Contoh definisi tim. Contoh dari tim kerja adalah tim proyek yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu yang tertentukan. Misalnya sebuah perusahaan yang membutuhkan tim untuk mengembangkan produk baru atau merancang mapnya pemasaran. Tim tersebut terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda seperti desainer, pemasaran, dan programmer. Contoh dari tim kerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda dalam tim cross-functional. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki keahlian yang bertugas berbeda-beda seperti pemasaran, keuangan, teknologi informatika. Tim cross-functional sering digunakan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengembang produk baru atau perbaikan produksi. Seorang pemimpin tim bertanggung jawab untuk memimpin dan mengorientasikan anggota tim. Seorang desainer bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan produk atau layanan yang dibutuhkan. Seorang pemasaran bertanggung jawab untuk promosikan produk atau layanan kepada pelanggan profesional. Jenis tim. 1. Tim posisional. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang sama atau serupa. Tim cross-functional. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Tim proyek. Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangkauan waktu yang ditentukan. Tim manajemen. Tim yang terdiri dari manajer yang bertanggung jawab untuk mengolah departemen atau divisi dalam organisasi. Tim virtual. Tim yang terdiri dari anggota yang bekerja secara online dan terpisah geografis. Karakteristik tim. Karakteristik tim adalah sikap atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah tim. Karakteristik tim yang baik meliputi kepercayaan, komunikasi yang efektif. Proses tim dalam langkah-langkah yang harus oleh anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Proses tim yang efektif meliputi beberapa tahap seperti pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, anggota tim harus menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam tahap pelaksanaan, anggota tim harus bekerja sama dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, dalam tahap evaluasi, anggota tim harus
evaluasi kinerja tim secara keseluruhan dan membuat berbagikan jika diperlukan. Mengenangi konflik tim. Konflik dalam tim dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan antara anggota tim. Untuk mengenangi konflik tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting dalam menghindari sikap divisi atau menyalahkan satu sama lain jika konflik tidak tahap diatasi. Komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Apa itu komitmen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan suatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap suatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lainnya sebagainya. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai misi, visi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan atau sama lain kedekatan emosi dan kesetaraan harapan antara anggota dengan organisasi. Oleh karena itu, seorang organisasi memiliki keinginan yang kuat agar dapat menjadi bagian penting organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Menurut Allen dan Mayer, ada 3 bentuk komitmen organisasi. 1. Komitmen efektif atau komitmen mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka mendapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. 2. Komitmen kelanjutan. Social komitmen mengacu pada keinginan karyawan untuk menetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya kehitungan atau analisis tentang untung dan kerugi di mana nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. 3. Komitmen normatif. Komitmen timbul dari nilai-nilai dalam diri individu anggota organisasi. Contohnya, individu bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang harus dilakukan. Ciri-ciri komitmen organisasi. 1. Terdapat sebuah perjanjian yang sepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 2. Menaruh kepercayaan dan menerima yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. 3. Adanya tujuan atau goal terhadap yang ingin mencapai setelah melaksanakan komitmen. Semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. 5. Adanya kesetiaan, loyalitas dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. 6. Memiliki kemampuan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan kuat tepat menjadi organisasi. 3. Aspek-aspek organisasi. Menurut Legli dan Chadman Widono 2001,
Sotley maksudnya sebagai kesediaan individu untuk menerima pengaruh dan mengatur organisasi, terutama untuk mendapatkan timbal balik seperti gaji, kooptasi, dan sebagainya. 2. Depreciation, di mana individu menerima pengaruh peraturan organisasi untuk mempertahankan hubungan dan terutama untuk mendapatkan keputusan. 3. International, di sini individu mengambil nilai-nilai dari organisasi yang menurutnya bermakna dan sesuaikan dengan nilai-nilai pribadinya. Aspek-aspek organisasi menurut Jewell dan Signal 1994 mempunyai pendapat bahwa keterikatan terhadap organisasi sebagai sikap hubungan antara individu dengan organisasi. Menurut tokoh tersebut ada 3 aspek keterikatan terhadap organisasi, yaitu 1. Adanya kepercayaan dan menerima yang begitu kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. 4. 2. Adanya kemauan untuk bekerja keras bagi kepentingan organisasi. 3. Mempunyai keinginan yang kuat menjadi anggota organisasi. Faktor-faktor yang mengaruhi komitmen organisasi. 1. Karakteristik individu terbagi menjadi 2 macam, yakni karakter demografi dan karakter disipional. 1. Karakter demografi meliputi usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, etnis, dan lamanya seorang bekerja di organisasi. 2. Karakter disipional meliputi kepribadian dan nilai yang dijaga oleh anggota organisasi. 2. Karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi menjadi faktor yang penting mengaruhi komitmen dalam organisasi, hal-hal yang kebijakan. Karakter-karakter ini membentuk orang-orang di dalamnya sehingga mengaruhi bagaimana komitmen mereka terhadap organisasi mereka. Kesimpulan, visi misi dan tujuan yang selera antara anggota dan dengan organisasi membentuk komitmen organisasi yang kuat dan mendalam. Semakin kuat komitmen di dalam organisasi, semakin positif pengaruhnya terhadap jalannya organisasi. Oleh karena itu, menyelenggarakan misi dan tujuan merupakan langkah yang penting untuk melakukan secara terus-menerus. Pengadilan atau kontrol adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadilan melibatkan penentuan kinerja organisasi, identifikasi perbedaan antara kerja yang diharapkan dan yang sebenarnya, serta mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang diinginkan. Divisi asa-asa pengadilan. 1. Perencanaan. Pengadilan dimulai dengan perencanaan. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan harus memasukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Penentuan. Penentuan melibatkan pengamatan dan evaluasi kinerja aktual terhadap rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuan-tujuannya. 3. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai aktivitas pengadilan yang ada,
apakah proses pengadilan telah berhasil atau apakah perlu penyesuaian. 4. Tindakan korektif jika terdapat perbedaan antara kerja aktual dan yang diharapkan. Organisasi perlu mengambil tindakan korektif. Ini bisa melibatkan perubahan strategi, kebaikan proses, atau langkah-langkah lain untuk mengarahkan kembali organisasi ke jalur yang benar. Jenis-jenis pengadilan. 1. Pengadilan preventif bertujuan mencegah kesalahan atau masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti kebijakan, proyek, dan pelatihan. 2. Pengadilan efektif digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan atau masalah setelah terjadi. Audit dan pemantauan rutin adalah contoh pengadilan efektif. 3. Pengadilan korektif dilakukan setelah terjadi kesalahan atau masalah untuk memperbaiki situasi dan mencegah terjadi lagi di masa depan. 4. Pengadilan internal melibatkan proses dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi serta untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan. 5. Pengadilan eksternal melibatkan pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor, ITP. Pengadilan waktu. Pengadilan waktu melibatkan manajemen dan pemantauan terhadap waktu yang digunakan dalam berbagai kegiatan organisasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan waktu, pengorganisasian, jadwal, penentuan kemajuan, dan sesuai rencana jika diperlukan. Berikut adalah pengadilan waktu. Perencanaan waktu menentukan jadwal untuk kegiatan-kegiatan yang perlu diselesaikan, mencakup penentuan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas, penentuan dan pengukuran waktu, penentuan kemajuan proyek atau kegiatan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan secara rutin dan pengukuran waktu yang dihasilkan untuk setiap tahapan. 3. Manajemen risiko waktu mengidentifikasi pedose risiko yang dapat mengaruhi jadwal dan mengembangkan strategi untuk mengolahnya, termasuk rencana cadangan. 4. Pengadilan penjadwalan penentuan prioritas tugas dan perencanaan urutan kegiatan untuk mengoptimalisasikan penggunaan waktu. 5. Menyesuaikan rencana jika ada yang terlambat atau perubahan kondisi, organisasi harus siap untuk menyesuaikan jadwal atau perencanaan kembali rencana agar tepat sesuai dengan tujuan waktu yang diinginkan. Jadi pengadilan sikap dan waktu merupakan elemen kunci dalam mencapai efisiensi organisasional dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diharapkan serta bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Alat-alat pengadilan. Alat pengadilan dapat mencakup berbagai jenis, mulai dari perangkat keras hingga berbagai lunak. Beberapa contoh alat pengadilan meliputi seksur, akuntator, korikler, dan perangkat lunak pengadilan. Perangkat lunak pengadilan 1. CDA atau Software Channel Data Aggregation mengumpulkan, mengontrol, dan mengendalikan data secara relatif dari berbagai sistem fungsi. 1. 2. PLC Programming Law of